Salma menangis di hadapan sang ayah, Sunan Kalijaga. Dia merasa kerap berbeda pendapat dengan orang tuanya, sehingga muncul kesalahpahaman. Dia merasa komunikasi di keluarga tidak lancar. Jadi kadang anak dan orang tua suka tidak ketemu pemikirannya, kata Salma Sunan. Salma sebenarnya sadar orang tuanya merasa tidak dilibatkan dalam sebuah keputusan penting dalam kehidupannya. Namun di sisi lain, dia tidak yakin akan melibatkan keluarganya dalam keputusan hidupnya. Karena di dalam keluarga kurang bisa berkomunikasi. Sehingga akunya parno alias paranoid. Imbu Salma. Wanita yang karib desa Pak Alma ini sebenarnya sangat ingin melibatkan orang tua dalam mengambil keputusan. Namun setelah menimbang kemungkinan respons orang tuanya, dia tidak jadi berterus terang. Respons apakah yang akan keluar ketika aku mengatakan hal seperti ini? Padahal aku ingin cerita, tapi respons-respons yang diberikan nanti yang membuat aku parno sebenarnya, kata Salma. Keluarga Sunan Kalijaga memang tengah menjadi sorotan. Hubungan ayah dan anak itu seolah renggang. Sunan Kalijaga melalui Instagram bahkan sempat mencari dan meminta Salma pulang. Mantan istri Taki Malik itu ingin pola komunikasi dengan orang tuanya berubah. Selain itu, dia meminta Sunan untuk tidak menyebar masalah keluarga ke sosial media. Mungkin balik lagi, kita masih perlu banyak banget komunikasi yang perlu dibenerin. Terus mungkin yang paling fatal buat aku adalah jangan suka posting-posting, kata Alma. Wanita 20 tahun ini juga ingin ayahnya menyikapi masalah dengan santai, tidak terburu-buru, seperti selama ini dilakukan oleh ayahnya. Yang ketiga, kadang banyak orang datang cari masalah sama kita. Hanya Tuhan kan mau lihat respons kita. Bagaimana cara menghadapi masalah? Apakah berapi-api atau gimana? Mungkin beliau ingin melindungi aku, tapi terkadang aku butuh kayak kuda dulu. Bisa tidak sih? Tuturnya Alma lebih lanjut. Dulu mungkin kalau anak contoh orang tua. Orang tuaku menikah muda, kenapa aku tidak menikah muda juga? Kata Salma Sunan, dikutip dari YouTube Mob Channel, Rabu tanggal 7 Agustus tahun 2019. Tapi ternyata dia merasa keputusan itu salah. Setelah 2 tahun berpisah dengan Taki, dia sadar pernikahan butuh kematangan. Itu penting, tidak mudah, tambah dia. Putri sulung pengacara Sunan Kalijaga itu bahkan membuat pengakuan lebih mengejutkan soal proses pernikahan. Dia mengaku membohongi masyarakat Indonesia karena mengaku melakukan ta'aruf. Padahal kata dia, mereka berpacaran. Waktu aku bercerai itu, aku bilang, oh ya memang, mungkin Tuhan tidak suka cara aku dan mantan aku telah membohongi satu Indonesia. Bilangnya ta'aruf taunya kan pacaran. Sebenarnya, kata Salma lebih lanjut. Wanita yang karib desa Pak Alma ini menganggap perpisahannya dengan Taki Malik sebagai teguran dari Tuhan. Meski demikian dia mengaku ikhlas. Pernikahannya dengan Taki Malik hanya bertahan 1 bulan. Jadi ya udah. Emang dari awal caranya salah. Banyak orang-orang yang dibohongi gitu, terus masih belum mengerti satu sama lain. Jadi ya udah. Aku ikhlas banget, tutur Salma. Salma Sunan meminta semua orang tidak menyalahkan orang tuanya terkait pilihannya. Saya cuma mau bilang, jangan salahkan orang lain, apalagi orang tua saya, atas keputusan saya. Tulis Salman, Minggu tanggal 14 Juni tahun 2019. Menurut Salma, segala keputusannya diambil karena pergulatan batin. Dia mengatakan, tidak ada orang yang tahu pergulatan batinnya, sehingga tidak layak melakukan penghakiman.
Sekian banyak orang-orang yang menghakimi, belum tentu mereka tahu bagaimana pergulatan saya. Kebanyakan hanya bisa melihat kuman di seberang lautan, tanpa bisa melihat gajah yang berada di pelupuk mata, tambah Salmavina. Salmavina juga berharap hubungannya dengan kedua orang tuanya bisa pulih. Percayalah bahwa Tuhan akan membantumu mendapat hubungan yang positif dengan orang tuamu. Percayalah bahwa hubunganmu akan membaik, ujarnya lagi. Sunan Kalijaga rupanya sangat terpukul dengan kabar bahwa puterinya, Salmavina, telah berpindah agama. Pengacara itu menyampaikan pesan kepada Salmavina melalui Instagram Story. Sunan Kalijaga menggugah simbol hati yang terbelah. Entah apa maksud simbol tersebut. Yang jelas Sunan Kalijaga menyebut akun Instagram sang putri @salmavina_sunan. Tak hanya sekali, Sunan Kalijaga juga membuat unggahan lain untuk sang putri. Dia bahkan berharap Salmavina sadar dengan kondisinya. Sadar anakku. Sayang @salmavina_sunan, tulis Sunan Kalijaga. Sunan bahkan menginginkan Salmavina pulang ke rumah. Siapapun kamu saat ini, ayah, ibu, dan Sean, tetap menunggumu kembali ke pelukan kami, kata Sunan lebih lanjut. Sunan mengaku terpaksa menyampaikan pesan itu melalui Instagram Story, sebab dia tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Salmavina. Menurut Sunan, anak sulungnya itu telah menutup akses komunikasi dengannya. Maaf ayah, cuma bisa menyampaikan lewat Instagram karena kamu menutup akses komunikasi kepada ayah. Bukan caper ke publik. Enggak banget deh, ucap Sunan Kalijaga. Teka-teki Salmavina Sunan pindah agama telah terjawab kini. Meski sudah memberi isyarat kuat, sampai saat ini belum ada penegasan dari orang tua Salmavina, Sunan Kalijaga, dan Heidi Sunan. Dalam perayaan anniversary pernikahan lalu, Heidi Sunan mengatakan belum berkomunikasi dengan Salmavina tentang isu yang beredar tersebut. Beberapa hari usai perayaan ulang tahun pernikahan tersebut, ayah Salmavina, Sunan Kalijaga, justru mengunggah curahan hati di Instastory akun Instagramnya, mengungkapkan tentang penyesalan yang pernah dibuat dalam hidupnya. Demi Allah, saya menyesal pernah menikahkan anak kesayanganku. Dalam unggahan tersebut, Sunan tak secara spesifik menuliskan sosok dia yang disebut dalam unggahannya. Namun seperti diketahui, mantan suami Salmavina adalah seorang dai muda, Taki Malik. Sayang pernikahan mereka hanya seumur jagung. Pada unggahan lain, Sunan juga menuliskan kegundahan hatinya yang berharap agar Yang Kuasa bisa membalas perbuatan seseorang. Semoga Allah membalas segalanya, tulis Sunan dengan menggunakan huruf kapital. Unggahan tersebut mendapat beragam reaksi dari warganet. Banyak netizen yang tak sepakat dengan cara Sunan yang menimpakan kesalahan kepada orang lain. Ada warganet justru menyalahkan cara didiknya dan pergaulan Salma, yang akhirnya mengakibatkan anaknya pindah keyakinan. Atau jangan nyalahin masa lalunya, anaknya aja gimana? Pendewasaan dirinya, tulis @poppy_Fatni. Yang salah mungkin bukan Taki, tapi cara bapak mendidik anak. Komentar @bunga93. Sabar Pak, dan tolong stop menyalahkan orang lain. Tulis @krisnadewi1131.